Selamat siang, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami terkasih dalam Kristus. Pada siang hari kita mempersembahkan doa kepada Ibu terkasih, Ibu Lieti Wirawati. Kita mempersembahkan doa untuk memberikan kehormatan terakhir kepadanya dan mengantarnya marilah kita berdoa semoga Allah yang Maha Baik, mengampuni segala dosanya dan memberi dia tempat yang layak dalam kerajaan Allah. Dan juga kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Allah yang Maha Baik melindungi, menyertai dan menemukan iman keluarga yang ditinggalkan. Kematian adalah memang peristiwa yang menyedihkan, tetapi kita tidak dapat memungkirinya bahwa siapa saja bisa melewati kematian. Dan kita yakin bahwa Allah yang merencanakan kematian dengan caranya Allah tentu mungkin bisa bertentangan dengan keinginan manusia. Dan kematian itu bisa melalui cara, dan cara itu saya tidak tahu. Hanya Allah yang menentukan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam iman kita yang Yesus Kristus, ini juga saatnya kita menyerahkan kembali Ibu terkasih, Ibu Lieti Wirawati yang telah dipanggil Tuhan. Kita tahu bahwa ketika di baptis kita datang sekali dengan Kristus dan terus mati bersama dengan Ibu terkasih, Ibu Lieti sekarang telah meninggal bersama Kristus. Semoga kita juga dalam keadaan baru seperti itu. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan hati kita telah mensucikan perjalanan umat. Kami mohon, sucikanlah hati kremasi agar hamba-Mu, Ibu Lieti Wirawati yang kami kremasikan dengan kasih, di mana berkebutuhan dan bersempurnakan hidupnya dalam hubungan abadi sebagai anak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan.
ya. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya. Pada kesempatan ini keluarga yang men-sharingkan akan dimulai dari om saya, Bapak Haryanto Wirahman, kemudian Revi, anak pertama, kemudian dilanjutkan dengan Edith. Jadi Hanya debulah aku di alas kakimu. Sungguh suatu untuk kami, karena tidak ada orang yang bisa sampai 50 tahun ya, tapi kita dipisah di Bali dengan situasi yang tidak baik, yaitu dengan COVID segala macam. Itu sangat tragic untuk saya, karena saya sangat terpukul. Sebetulnya itu saya itu juga mestinya nggak pulang ke Jakarta karena dia udah lolos, jadi dia ikut nganu. Sedangkan saya nggak lolos, jadi saya punya positif, saya ditahan di Bali. Di Bali malah saya dapat anugerah pengobatan di rumah sakit daerah baik semua, hingga saya bisa sembuh. Padahal istri saya itu di Bogor, kelihatannya dapat rumah sakit yang ya not so qualified lah, ya oksigennya turun terus. Tapi juga memang faktor drop oksigennya itu karena dia nggak mau makan juga. Dia itu memang harus diimbangi antara makan dan gambarkan lah gitu. Ya sekarang sudah terjadi. Jadi saya punya kenang-kenangan yang sangat baik untuk 50 tahun yang lalu. Ya mulai dari boleh dibilang praktis nol, terus mulai berkembang, terus pelan-pelan kita menghimpun rumah tangga yang kami bisa seperti sekarang ini. Tapi ya memang sudah terjadi situasi yang memang tidak kita inginkan, ya takdir ya, yang disebut itu ya memang kalau udah waktunya ya memang saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya sebetulnya untuk yang akan datang ini saya minta saya diberi kekuatan untuk bisa hidup survive tanpa nyonya saya, karena dia itu adalah spirit saya. Jadi semuanya itu kalau
Saya pulang, saya apa juga selalu ada terus ya memonitor saya juga. Ya tapi ya memang sudah terjadi, jadi saya tidak bisa apa-apa. Ya itu udah takdir Tuhan. Ya mudah-mudahan dalam the next beberapa tahun lagi ya saya bisa survive lah tanpa dia. Ya itulah terjadinya. Dan yang paling berkesan adalah dia itu toleran dan tidak gampang marah-marah. Ya, tapi ya memang sudah terjadi begitu ya memang saya nggak bisa apa-apa. Sudah nasib dari Tuhan ya. Tapi dia sekarang dengan dia punya dedikasi terhadap gereja dan dengan sembahyang semuanya itu dia sudah masuk kumpul dengan Tuhan di surga. Ya, yang penting itu dia sudah sesuai dengan keinginannya untuk ke surga, karena dia selalu dedikasinya adalah untuk ke situ ya. Jadi saya rasa saya nggak ada penyesalan bahwa dia meninggalkan saya, tapi dia pasti masuk surga. Ya cuman itu aja yang saya ruginya. Terima kasih. Tadi kenapa sih tadi? Ya. Terima kasih Ucong. Dilanjutkan dengan Revi. Saya nggak tahu apakah Revi hadir. Kalau Revi ada Kim. tolong diambil. Ada di sini. Ada di sini. Oke, silakan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu di Australia, di Indonesia. Saudara-saudari dari keluarga Basinton dan Chow. Saya perlu mengucapkan misa requiem ini. Nama saya Revi Wiratman. Anak saya yang berupa melihat saya sebenarnya saya anak tertua dari mami tercinta Dusia Dianti Miaryawati. Mami lahir tanggal 22 Maret tahun 44 di Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Anak ketujuh dari 10 bersaudara, 6 perempuan dan 4 laki-laki. Terlahir dari mak kami Basinton dan Kong Chong Kasen. Dia menikah dengan papi saya, Arianto Wiratman, dan dia dikaruniai 2 anak. Dan samping dia menjadi orang dari putih. Sejak dia kecil dia ikut keluarga tanya kita manggil mereka Sukung dan Supoh. Sukung dan Supoh itu menjadi keluarga dekatnya selama besar sampai dia lulus SMA di Madiwana. Dia terlibat untuk membantu melihat dan membesarkan saudara-saudaranya di Batu Tulis ini. Sesudah dia lulus SMA, dia bertemu dengan di gereja, dan cerita selanjutnya kita semua sudah mengerti karena mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan menikah dan pindah ke Jakarta, dan pernikahan mereka seperti semuanya dengan cepat. Saya masih usaha memproses kejadian yang begitu cepatnya terjadi. Kita sering berkomunikasi setiap hari, dan sebelum kita sadar, kita sudah kehilangan dia. Selama saya besar, beberapa hal yang saya garis bawahi
yang secara tidak langsung Mami memberikan kualitas-kualitas yang menjadi menurut saya bisa menjadi contoh untuk kita semua. Yang pertama itu komitmen dia untuk berdoa ya. Pagi-pagi waktu saya bangun sering, walaupun saya masih ngantuk, dia sudah mulai berdoa. Sesudahnya keluar diingat itu sampai ke bentuk yang sekarang, terutama dengan grupnya Lectio Divina. Dan hal lain yang penting untuk Mami yang saya lihat itu adalah keluarga. Selama besar keluarga kita biasanya sering datang ke Batu Tulis sekitar 2 minggu supaya kita bisa kumpul-kumpul, main-main, termasuk sama Akin. Saya kebetulan lahirnya sama dengan dia. Waktu kita besar, waktu saya sudah punya anak-anak sendiri, itu dari 2 contoh itu, komitmen untuk berdoa dan komitmen untuk berkeluarga. Walaupun dia sering berbicara ya tentang, oh ya mesti tahu saudara, oh ya mesti sering berdoa, tapi dia tuh memberikan banyak contoh. Dia jauh lebih memberikan banyak contoh daripada dia hanya memberi nasihat. Dan menurut saya itu sangatlah berkesan, karena contoh itu jauh memberikan lebih mengena buat kita ya selama kita besar. Jadi buat saya dan istri saya, jadi kita juga yang berusaha mengambil yang positifnya, kita berusaha sebisa mungkin, walaupun kita banyak bikin salah, untuk memberikan contoh lebih banyak daripada memberikan nasihat atau memberikan perintah ke anak-anak kita. Kepergian Mami sangat menyedihkan. Kita semua masih merasakan sakitnya yang ditinggalkan. Tapi satu hal positif yang kremasi, sepertinya dia itu sangatlah tenang, sangatlah serene and peaceful. Itu menurut saya merupakan suatu pertanda yang baik. Itu merupakan membuat hati saya menjadi tenang, karena dia saat-saat terakhirnya dia bisa tidak menderita. Dan yang lebih penting, saya tahu selama beberapa hari terakhir Mami itu sangatlah menderita. Seenggaknya dari sekarang, sesudah semuanya itu lewat, dia tidak harus menderita lagi. Dia di tempat yang lebih baik. Dan jadi dari sakitnya, walaupun kita semua itu masih rasa kehilangan, tapi saya bisa sangat tentram dan senang bahwa dia ada di tempat yang lebih baik. Dan sangatlah penting baik untuk kita bahwa melalui hidupnya Mami mau mengajarkan bahwa sesibuk-sibuknya kita, penting untuk kita untuk berdoa dan selalu mengingat dan membantu keluarga, dan memberikan contoh jauh lebih penting, jauh lebih mengena buat kita,
di samping memberikan nasihat atau perintah-perintah kepada yang lain. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Revi. Kemudian yang terakhir Edit, saya persilahkan untuk meng-unmute dan Pertama-tama selamat malam dan selamat sore buat para sahabat dan sanak saudara semuanya di mana kalian pun berada. Dan juga untuk ikut meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi di dalam acara misa arwah Hakim yang sangat menyayangi Mami, yang kita juga grow up sama-sama di rumah dulu di Jakarta, dan yang benar-benar Hakim put all the efforts untuk memberikan penghormatan dan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Mami kami tercinta, sampai Hakim pikirin semua detail-detailnya. Makasih banget Hakim untuk semuanya. Dan saya cuma mau nambahin sedikit aja. Kalau saya lihat dari perenungan saya selama beberapa hari belakangan ini, dan juga dari semua yang sudah terjadi, saya merasa memang semuanya ini tidak bisa dihindari. Kalau Tuhan sudah punya rencana, apapun akan terjadi dan akan digenapi. Dan begitu pun juga dalam hidup Mami. Saya melihat dari apa yang telah Mami lakukan selama masa hidup Mami, semuanya itu membuahkan hasil-hasil yang baik. Yang kadang juga mungkin kita sebagai anak, sebagai keluarga inti, kita kadang banyak disagreement gitu ya sama apa yang Mami lakukan. Tapi at the end of the day, kita menyadari bahwa semua apa yang Mami lakukan itu memang penuh dengan perjuangan dia secara pribadi sebagai istri saya, sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi dia tidak melakukan semuanya itu yang hasilnya sia-sia. Dari dia menolong keluarganya, dari dia karya-karya dia dalam membentuk komunitas dan memberikan pelayanan-pelayanan di dalam gereja, banyak lagi gitu yang Mami tuh kerjakan yang bersifat sosial, yang bersifat benar-benar dia tuh membutuhkan waktu dan minyak. Dan juga dia juga selalu berdoa, itu yang saya lihat juga dia sangat komit gitu dengan hari-hari doanya. Dan juga dengan apa yang dia perbuat semuanya dia juga komit gitu. Kalau mau bantu orang, mau nolong keluarga, mau nolong teman, sekalipun orang yang tidak dikenal, misalnya bukan keluarga kita pun juga dia sangat open heart gitu, open heart dan open hands banget untuk menolong mereka jika memang Mami itu merasa orang itu perlu pertolongan. Saya masuk juga dong, nggak apa-apa, nggak bisa masuk. My mom, she lives a happy life, dan dia juga semua perbuatan dia yang dia kerjakan tidak ada yang sia-sia. Sampai di masa akhir pun, saya rasa memang tugas Mami semasa Mami hidup di dunia ini sudah selesai. Dan akhirnya Tuhan, saya yakin mungkin Tuhan lebih membutuhkan Mami di surga, membutuhkan Mami untuk pulang di rumah Bapa. Karena karya terakhir Mami yang benar-benar mungkin nggak semua orang tahu, tapi saya sangat bangga. Mami saya bisa menyelesaikan pembangunan gereja di kampungnya yang mungkin sudah terbengkalai selama 30 tahun. Ternyata Mami saya tiba-tiba tahun lalu ngomong sama saya, dia mau meneruskan pembangunan ruangan serbaguna di gereja itu, which is bukan gereja Katolik, which is itu gereja Kristen yang memang sudah part of the history di kampung Mami saya yang udah 100 tahun. Dan Mami saya juga mungkin karena grew up di lingkungan itu juga, jadi dia merasa dia terpanggil untuk menyelesaikan pembangunan gereja, gedung serbaguna dari gereja itu. Dan saya jujur, saya juga agak surprise waktu itu, waktu Mami bilang seperti itu, tapi ya kita hanya bisa mendukung ya niat baik Mami, dan semuanya sudah selesai, semuanya sudah beres. Jadi saya merasa
perjalanan Mami sangat indah dalam hidup ini. Yang kalau saya bikin kronologinya tuh benar-benar indah ya, dari through thick and thin, up and down, semuanya tuh benar-benar dia berpegang pada jalan Tuhan. Dan dia jiwa sosialnya sangat besar. Dan juga orangnya sangat empatinya tinggi terhadap orang, terhadap sesama. Jadi saya merasa semuanya terjadi meskipun secara akal sehat manusia berpikir semuanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi di dalam iman yang kita percaya kepada Tuhan, semuanya kayaknya sudah di-plan gitu, semuanya kayaknya sudah direncanakan gitu. Cuma memang caranya untuk ke sana it's a bit sad gitu, it's a bit sad. Karena Mami masih sakit karena COVID dan it takes few days untuk dia harus sampai dia tuh berjuang ya. Tapi semuanya tuh saya lihat semuanya tuh begitu indah dan benar-benar punya a good story of life gitu. Her memories to live on gitu menurut saya. Dan semua orang dari keluarga, teman-teman semua sangat mencintai Mami saya, dan mereka sangat bisa mengenang semua kebaikan Mami saya. Jadi saya merasa bersyukur punya Mami seperti Mami saya. Ya, at the end kita pasti semua kehilangan dalam keadaan ini secara fisik. Tapi saya percaya Mami secara soul, she has a beautiful soul, dan Tuhan pasti akan menerima Mami di dalam kerajaan Tuhan, di kerajaan Allah Bapa di surga. Saya merasa itu. Dan all the angels juga pasti menjemput Mami. Karena kita sebagai orang Katolik, kita percaya jam 12 itu adalah doa malaikat Tuhan. Dan Mami berangkat di jam itu, di jam 12 pada hari Senin 12.05, dan dalam keadaan tidur gitu. Dan saya merasa itu tidak tersiksa. Dia tidur di jam 12, dan saya percaya all the angels pasti sudah menjemput Mami, termasuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Dan teman-temannya sangat support banget dalam doa-doa koronka, semuanya is so beautiful gitu. Mungkin gak semua orang bisa punya hal seperti itu dalam hidup mereka, termasuk my cousin Akim yang benar-benar bisa terinspirasi untuk devosi kerahiman ilahi. Karena Mamiku memang dia devosi sekali terhadap kerahiman ilahi, dan sampai itu juga menginspirasi Akim untuk melakukan hal tersebut dalam hidup dia. Saya juga mau menambahkan ada quotes yang saya rasa quotes yang cukup baik untuk menutup semua apa yang menjadi kenangan indah dan hidup Mami saya, perjalanannya through thick and thin, dan dalam perkawinan 50 tahun sama papi saya juga. Kita semua harus bahagia untuk Mami saya, karena she already in heaven and she already lives with God our Father dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, peaceful, dan pastinya bahagia. Saya coba mau mengatakan quote-quote yang saya dahulukan tadi malam. Buat saya, sorry kalau ini quote-nya dalam bahasa Inggris, semoga kalian bisa mengerti. Of the hardest things that has ever been required of me was the day that I had to let go as the angels carried you up to heaven. Goodbyes are not forever and not the end. It simply means I'll miss you until we meet again. Rest in peace. In life, we love you dearly. In death, we love you still. In our hearts, you hold a place no one else will ever fill. Dan satu yang saya rasa phrase yang saya ambil 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Dan juga ada satu lagi kata-kata yang aku rasa ini juga aku ingin ambil quote ini dari Richard Branson yang mamahnya juga baru meninggal karena COVID. Tulisan dia sangat bagus. Dia cuma bilang, I'm sorry to share that sadly, like a lot of people's friends and relatives right now in these days of COVID, my mom, Lianti, has also passed away. But rather than mourn her loss, I wanted to celebrate her wonderful life, her tremendous saya rasa itu semua yang bisa wrap around cerita kehidupan mami saya tercinta semasa hidupnya sampai Bapak memanggil Mami berpulang untuk di tempat yang lebih damai, penuh dengan sukacita dan bahagia. Amin.